Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah ataupun pujian kepada peserta didik yang berhasil menjawab atau menyelesaikan sebuah soal. Dalam perihal ini, guru menerapkan teori belajar A. Classical conditioning, B. Connectionism, C. Behaviorism, D. Operant conditioning, E. Problem solving. Jawabannya adalah B. Connectionism. Pembahasan. Teori connectionism adalah salah satu teori belajar yang berasal dari aliran behaviorisme. Behaviorisme sendiri adalah salah satu aliran dalam psikologi yang pada dasarnya menaruh perhatian pada berbagai aspek perilaku manusia yang dapat diamati dan diukur. 2. Manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak? Salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Jawabannya adalah C. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Pembahasan. Ketentuan perumusan indikator. 1. Indikator dirumuskan dari KD. 2. Menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. 3. Dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. 4. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. 5. Hanya mengandung satu tindakan. 6. Minimal terdiri dari 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. 7. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. 3. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan oleh guru tersebut? A. Video, B. Gambar, C. Guru atau siswa, D. Boneka peraga, E. Modul. Jawabannya adalah C. Guru atau siswa. Pembahasan. Media yang tepat digunakan oleh guru adalah guru atau siswa sebagai media pembelajaran efektif dan efisien. Gambar dan boneka peraga kurang tepat karena perlu bahan atau biaya. 4. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi, B. Materi pokok atau pembelajaran, C. Langkah-langkah pembelajaran, D. Alokasi waktu, E. Sumber belajar. Jawabannya adalah C. Langkah-langkah pembelajaran. Pembahasan. Merumuskan kegiatan awal adalah salah satu langkah-langkah pengembangan RPP, yaitu perumusan indikator pencapaian KD pada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. 5. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah dalam melakukan praktek lompat tinggi gaya menyamping. Dalam hal ini sebenarnya guru PJOK telah memberikan umpan balik pada kategori A. Ekstrinsik, B. Intrinsik, C. Motivational, D. Informasional, E. Reinforcement. Jawabannya adalah E. Reinforcement. Pembahasan.
Dalam konteks pembelajaran penjas, umpat balik juga sebagai penguat atau reinforcement atas tindakan atau perilaku yang sudah dilakukan siswa. Jika perilaku siswa itu sesuai dengan harapan guru, maka hal itu harus diperkuat untuk tetap dipelihara. 6. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara lantang. Kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa, memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Penggunaan media, B. Gaya mengajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, E. Metode mengajar. Jawabannya adalah B. Gaya mengajar. Pembahasan. Komponen variasi dalam gaya mengajar: 1. Penggunaan variasi suara, 2. Pemusatan perhatian siswa, 3. Kesenyapan guru, 4. Mengadakan kontak pandang dan gerak, 5. Gerakan badan dan mimik, 6. Pergantian posisi guru di dalam kelas. 7. Guru menerapkan aturan disiplin kelas. Peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 4 kali. Pengelolaan kelas ini menggunakan pendekatan A. Otoriter, B. Permisif, C. Modifikasi tingkah laku, D. Kelompok, E. Individual. Jawabannya adalah A. Otoriter. Pembahasan. Pendekatan otoriter pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat atau waber. 8. Guru memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas pada peserta didik yang berperilaku positif, menunjukkan peningkatan performa. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas, dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendidikan pengelolaan kelas yang demikian termasuk A. Pendekatan kekuasaan, B. Pendekatan otoriter, C. Pendekatan kebebasan, D. Pendekatan perubahan tingkah laku, E. Pendekatan kelompok kerja. Jawabannya adalah D. Pendekatan perubahan tingkah laku. Pembahasan. Pendekatan perubahan tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas, dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. 9. Dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan, dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini: A. Menyusun, B. Menghargai, C. Menganalisis, D. Bekerja sama, E. Mentoleransi. Jawabannya adalah C. Menganalisis. Pembahasan. Dalam taksonomi Bloom, kata kerja yang merefleksikan ranah afektif adalah menerima, menanyakan, menjawab, partisipasi, menerima, dan lain-lain. Sedangkan menganalisis termasuk dalam ranah kognitif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. 10. Rubrik dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi untuk A. Memotivasi, B. Menghakimi, C. Menentukan peringkat, D. Kelengkapan administrasi, E. Syarat sertifikasi. Jawabannya adalah A. Memotivasi. Pembahasan. Tujuan dari penilaian rubrik yaitu siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Rubrik diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran. 11.
Guru akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan keterampilan motoriknya. Untuk itu, guru dapat melakukan dengan menggunakan A. Rubik, B. Tes tertulis, C. Tes komputer, D. Tes keterampilan dan pengukuran, E. Tes lisan. Jawabannya adalah D. Tes keterampilan dan pengukuran. Pembahasan. Salah satu kegunaan tes keterampilan dan pengukuran adalah klasifikasi. Di sekolah biasanya klasifikasi keolahragaan berdasarkan tingkat kelas, bukan berdasarkan kemampuan atau keterampilan anak. Oleh karena itu, pengelompokan hendaknya berdasarkan kemampuan umum ketangkasan dan diatur sesuai dengan kemajuan pembelajarannya. 12. Ketika guru melakukan penilaian dengan membicarakan cara siswa melakukan penilaian diri dalam proses pembelajaran, maka hal tersebut memenuhi salah satu prinsip: A. Penilaian untuk pembelajaran, B. Penilaian hasil pembelajaran, C. Evaluasi, D. Pembelajaran, E. Penilaian rapor. Jawabannya adalah A. Penilaian untuk pembelajaran. Pembahasan. Penilaian untuk pembelajaran harus menolong pembelajar untuk mengetahui bagaimana memperbaiki belajarnya. Siswa-siswa memerlukan informasi dan petunjuk untuk merencanakan langkah-langkah belajar mereka berikutnya. 13. Seorang guru pendidikan jasmani meminta siswa melakukan pengamatan video suatu pertandingan sepak bola dari sisi bagaimana pemain menerapkan taktiknya. Kegiatan ini dapat disebut sebagai pendekatan saintifik dengan cara A. Eksperimentasi, B. Mengamati, C. Mengomunikasi, D. Menalar, E. Mempresentasikan. Jawabannya adalah B. Mengamati. Pembahasan. Kegiatan mengamati dapat disebut sebagai proses mengenal objek melalui penggunaan indera yang dimiliki, misalnya dengan melihat atau menonton, mendengarkan, dan membaca, sehingga peserta didik akan memperoleh konsep awal dan menemukan permasalahan-permasalahan dalam materi yang akan dipelajari. 14. Guru yang menugaskan siswa membentuk tim dengan identitas tim, nama tim, susunan pemain, desain seragam dapat dikatakan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tujuan di bawah ini, kecuali A. Belajar akademik, B. Penerimaan terhadap keragaman, C. Pengembangan keterampilan olahraga, D. Pengembangan keterampilan sosial, E. Pengembangan kemampuan penyelesaian masalah. Jawabannya adalah C. Pengembangan keterampilan olahraga. Pembahasan. Tujuan pembelajaran kooperatif setidak-tidaknya meliputi beberapa tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, pengembangan keterampilan sosial, dan pengembangan kemampuan penyelesaian masalah. 15. Dalam pembelajaran lempar lembing, guru memberikan handout tentang teknik melakukannya. Siswa mempelajari dan mempraktikkan sendiri keterampilannya. Gaya mengajar tersebut termasuk gaya mengajar A. Komando, B. Timbal balik, C. Alat bantu, D. Inisiasi siswa, E. Konvergen. Jawabannya adalah A. Komando. Pembahasan. Gaya komando atau komen memiliki tujuan untuk mempelajari cara mengerjakan tugas dengan benar dan dalam waktu yang singkat, mengikuti semua keputusan yang dibuat oleh guru. Dalam model ini, semua aktivitas pembelajaran, keterlaksanaannya hanya dan sangat tergantung pada guru. 16. Video pembelajaran yang memuat langkah-langkah guling depan akan memudahkan guru untuk pembelajaran senam karena video memiliki sifat A. Tingkat kerealistisan yang tinggi, B. Kemampuan manipulasi ruang, C. Kemampuan manipulasi waktu, D. Representasi hampir nyata, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Pembahasan. Sebagai salah satu bentuk media audiovisual, video memiliki tingkat kerealistisan yang tinggi. Video merepresentasikan suatu peristiwa secara hampir nyata karena setidaknya memberikan pengalaman visual dan auditorial.
Video memiliki ciri unik, yaitu kemampuan video dalam memanipulasi perspektif ruang dan waktu. 17. Berikut ini langkah awal dalam melakukan tindakan kelas. A. Merencanakan. B. Melakukan eksperimen laboratorium. C. Melakukan tindakan. D. Refleksi. E. Observasi. Jawabannya adalah A. Merencanakan. Pembahasan. Penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat PTK merupakan jenis penelitian yang sangat khas. Salah satu ciri khas penting pada PTK adanya siklus-siklus, dan pada setiap siklus ini terdapat 4 tahapan yang mesti dilalui sebagai berikut. 1. Merencanakan. 2. Tindakan. 3. Observasi. 4. Berpikir reflektif atau refleksi. 18. Objek material ilmu keolahragaan adalah A. Biomekanika. B. Ilmu gizi. C. Manusia yang bergerak. D. Tubuh manusia. E. Sarana prasarana. Jawabannya adalah C. Manusia yang bergerak. Pembahasan. Dalam kajian epistemologis, objek material meliputi apa yang diteliti, misalnya benda hidup untuk biologi, masyarakat untuk sosiologi, dan gerak manusia untuk ilmu keolahragaan. 19. Dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai A. Aksiologi. B. Ontologi. C. Metafisika. D. Epistemologi. E. Logika. Jawabannya adalah A. Aksiologi. Pembahasan. Aksiologi membahas tentang etika, estetika, dan manfaat ilmu. Oleh sebab itu, manfaat ilmu keolahragaan menjadi bagian yang dikaji dalam aksiologi. 20. Olimpiade kuno dilaksanakan di kota A. Athena. B. Olimpia. C. Santorini. D. Yunani. E. Efosmos. Jawabannya adalah B. Olimpia. Pembahasan. Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia yang merupakan wilayah negara Yunani. Sedangkan Olimpiade modern dihidupkan lagi pada tahun 1896 di kota Athena di negara Yunani. 21. Pada abad ke-19, Olimpiade modern kembali dihidupkan kembali dengan pelopor seorang bangsawan Prancis yang bernama A. Robert Baden-Powell. B. Thomas Alva Edison. C. Olympus. D. Pierre Freddy Baron de Coubertin. E. Zinedine Zidane. Jawabannya adalah D. Pierre Freddy Baron de Coubertin. Pembahasan. Olimpiade modern dihidupkan lagi pada tahun 1896 di kota Athena di negara Yunani. Penggagas utama Olimpiade modern adalah bangsawan Prancis bernama Pierre Freddy Baron de Coubertin. 22. Guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara A. Memodifikasi sarana dan prasarana. B. Memotivasi anak untuk bergerak. C. Mengkritik kesalahan gerak. D. Memberikan latihan drill. E. Memberikan anak bermain. Jawabannya adalah B. Memotivasi anak untuk bergerak. Pembahasan. Perkembangan motorik anak ditentukan oleh banyak faktor. Dukungan emosional dari orang dewasa di sekitar anak akan memberikan motivasi anak untuk mencoba tugas gerak baru dan mengulangnya sampai tingkat mahir. 23. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemanduan bakat adalah A. Anatomis dan fisiologis. B. Tinggi badan, keterampilan olahraga, status gizi. C. Status gizi dan makanan. D. Biologis, biomotor, fisiologis. E. Psikologi dan tingkat emosi. Jawabannya adalah D. Biologis, biomotor, fisiologis. Pembahasan. Atlet yang berkemampuan tinggi mempunyai profil biologis yang spesifik, kemampuan biomotor yang tinggi, dan sifat fisiologis yang kuat. Oleh sebab itu,
Faktor-faktor ini merupakan hal penting dalam pemanduan bakat dan harus diperhatikan oleh guru pendidikan jasmani. 24. Seorang pemain menggenggam raket dengan kencang. Otot yang bekerja untuk menggenggam raket tersebut mengalami kontraksi. A. Isotonik, B. Isometrik, C. Eksentrik, D. Fleksi, E. Ekstensi. Jawabannya adalah B. Isometrik. Pembahasan. Dalam olahraga, menggenggam raket tenis merupakan salah satu contoh kontraksi isometrik otot lengan bawah. Pada saat ini, otot lengan bekerja mempertahankan agar raket tidak lepas. 25. Dasar-dasar fisika yang digunakan dalam biomekanika adalah A. Kekuatan, panas, cahaya, B. Keseimbangan, gerak, gaya, C. Gravitasi, pendulum, elektromagnetik, D. Temperatur, gaya, periode, E. Massa, gaya, pengungkit. Jawabannya adalah B. Keseimbangan, gerak, gaya. Pembahasan. Dasar-dasar biomekanika ditunjang oleh fisika. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan fenomena alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Kajian filsafat meliputi panas, bunyi, cahaya, keseimbangan, gerak, gaya. Dasar fisika yang digunakan dalam biomekanika adalah keseimbangan, gerak, dan gaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!